Selamat malam saudara-saudariku yang terkasih. Selamat malam untuk semua teman-teman dan juga saudara-saudari senusantara. Salam salam rahayu rahayu. Malam hari ini diri ini coba pengen berbagi tentang pengalaman salah satu panggilannya gitu secara rohani itu. Dulu itu saya pernah mendapatkan panggilan seperti itu. Waktu itu acara KKR seperti itu. KKR itu pelayannya atau hambanya itu dari luar sana lah, dari barat seperti itu ya. Waktu itu seperti itu. Waktu itu ada istilahnya tuh altar call seperti itu ya. Seperti itu. Waktu itu tuh saya maju. Waktu panggilan altar call saya maju. Ya sudah didoakan satu persatu gitu kan, termasuk juga saya. Tapi ada sesuatu yang lain yang terjadi pada saya gitu. Banyak lah kayak gitu. Waktu itu tuh tanpa saya sadari, saya tuh kontak sama Tuhan. Dalam tanda kutip batin saya kontak sama Tuhan. Dan Tuhan ngomong kayak gitu. Dia panggil nama saya, dia sebut nama saya. Si Anu, itu sampai 2 kali kayak gitu. Terus saya jawab, iya Tuhan. Terus Tuhan tuh tunjukkan, Tuhan perlihatkan gitu. Kamu lihat itu seperti itu. Dalam tanda kutip, ketika Tuhan ngomong seperti itu, pandangan mata saya diarahkan di jemaatnya, umatnya gitu ya. Gede, dalam jumlah gede waktu itu. Kamu lihat itu? Ya saya jawab, ya Tuhan. Tahu-tahu Tuhan tuh ngomong seperti ini. Itu pasukanmu. Engkau pimpin pergerakannya. Seperti itu. Tuhan ngomongnya cuma kayak gitu. Nah, jujur ya, saya tuh orangnya kolot juga bisa dikatakan seperti itu. Pemberontak juga bisa dikatakan seperti itu. Keras hati juga bisa dikatakan seperti itu. Tahu-tahu saya tuh spontan jawabnya seperti ini teman-teman. Tuhan, kenapa pasukanku kok cengeng-cengeng seperti itu? Waktu jawaban saya itu malah seperti itu. Dalam tanda kutip, saya salah mengartikan tentang kekuatan Tuhan. Seperti itu. Saya salah. Waktu itu saya spontan, baru setelah itu baru tersingkap. Oh, sing dimaksud Tuhan seperti itu. Seperti itu. Dan ketika saya jawab seperti itu, saya tuh kayak seperti mudeng loh. Kalau Tuhan itu langsung berhenti bicara juga. Kayak gitu. Nggak marah, nggak apa, tapi Tuhan langsung berhenti bicara. Seperti itu. Saya nggak tahu apakah panggilan itu masih berlaku buat saya juga nggak tahu. Dan apakah urapan itu masih di atas kepala saya juga nggak tahu. Dan apakah tangan Tuhan masih menyertai saya juga nggak tahu. Mungkin Tuhan saat ini juga lagi mencari pengganti buat diri ini. Seperti itu. Mungkin Tuhan juga lagi mencari anak-anaknya yang mau untuk taat, untuk sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, seperti itu ya. Cuma satu saran saya untuk semua teman-teman, untuk saudara-saudari yang terkasih di dalam iman, seperti itu. Saya yakin ada
sesuatu kriteria yang Tuhan inginkan, yaitu kita bisa belajar dari Bapak Daud seperti itu, di mana Tuhan menginginkan dua karakter yang menjadi satu, karakter seorang raja dan karakter seorang imam. Itulah keistimewaan Bapak Daud. Jadi istilah Jawanya itu bobot bibit bebet seperti ini. Jadi enggak mungkin Tuhan menaruh panggilannya ataupun memanggil seseorang tanpa memenuhi itu semua gitu ya. Mungkin cukup itu dulu oleh karena waktu yang terbatas. Jadi anak-anak Tuhan persiapkan saja. Saya yakin itu nggak akan lama kok, nggak akan lama dan ya kita nggak tahu lah. Mungkin bisa era kita, mungkin bisa era anak-anak ataupun cucu-cucu saudara-saudari semua. Tapi nggak akan lama itu. Dalam tanda kutip seperti itu. Tetap Tuhan lagi mempersiapkan lah kayak gitu, lagi mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin cukup segitu saja. Amin. Terima kasih.